Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 21 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam sebuah kajian membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat yang ditulis oleh Fadhilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati billah, jamaah Majelis Taklim Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu tentang masih berkaitan dengan sholat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, fadlu sholatil jumu'ati wal jama'ah, yaitu keutamaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Kalau disebutkan tentang keutamaan, berarti kita akan membicarakan pahala-pahala. Pahala apa saja yang didapat apabila seseorang mengerjakan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, awalan qala sallallahu alaihi wasallam man ightasala thumma ata al-jumu'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugha al-imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyadatu 3 ayyam wa man massal hasa faqad lagha, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa mandi
Setelah itu ia pergi untuk sholat Jumat. Kemudian ia sholat sunnah semampunya. Lalu dia mendengarkan imam berkhutbah sampai selesai. Dilanjutkan sholat Jumat bersamanya. Maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Ditambah lagi dengan 3 hari lainnya. Dan barang siapa memegang batu kerikil maka telah sia-sialah sholat Jumatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang mengerjakan sholat Jumat maka dia akan mendapatkan pahala sholat selama 10 hari. Pahala sholat selama 10 hari. Yaitu 7 hari karena kemudian tambah 3 hari. 7 hari karena 1 Jumat sama dengan sepekan. Kemudian ditambah 10 hari, 3 hari menjadi 10 hari. Baik, kita pahami dulu hadisnya. Barang siapa yang mandi. Mandi di sini maksudnya adalah mandi besar. Sebagaimana seseorang sholat mandi junub atau mandi haid. Dan mandi besar yaitu berwudu sempurna, lalu setelah itu membasahi kedua telapak tangan, lalu membasahi kulit kepala seluruhnya, lalu menyiram kepala sebanyak 3 kali, lalu setelah itu menyiram seluruh anggota tubuh. Itulah mandi besar secara ringkas. Lalu ia pergi untuk sholat Jumat. Jadi pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Kemudian ia sholat sunnah semampunya. Sampai di masjid, dia mengerjakan sholat sunnah semampunya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu dia mendengarkan imam berkhutbah sampai selesai. Diam di sini adalah dia mendengarkan dengan seksama. Kemudian setelah itu dia mendengarkannya sampai selesai. Dilanjutkan sholat Jumat bersama imam tadi. Maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Karena 1 amalan diganjar 10. 1 kali Jumat diganjar 10. Berarti seperti dia sholat selama 10 hari. Makanya diganjar seperti dia mengerjakan sholat selama sepekan plus 3 hari. Itu yang dimaksud dengan maka dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain diampuni, ditambah lagi 3 hari lain. Nah, barang siapa memegang batu kerikil maka telah sia-sialah sholat Jumatnya. Di riwayat Muslim. Apa maksudnya di sini? Dahulu lantai masjid tidak ada karpet, tidak ada keramik, tetapi lantai masjid adalah tanah biasa. Maka banyak batu kerikil. Maka apabila orang mendengarkan khutbah Jumat, main-main dengan batu kerikil tersebut, maka tidak ada pahala Jumat atasnya. Ini adalah keutamaan mengerjakan sholat Jumat. Ya, keutamaan mengerjakan sholat Jumat. Kalau kita berbicara tentang keutamaan sholat, keutamaan hari Jumat, beda lagi. Ya, tidak disebutkan di dalam kitab kita ini. Keutamaan hari Jumat. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at fihi syams yaumal jum'ah. Fihi khalaqallahu Adama wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'a illa fi yaumil jum'ah." Hari paling baik yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Hari paling baik yang di dalamnya matahari terbit adalah hari Jumat. Di dalam hari tersebut Allah menciptakan Adam. Di dalam hari tersebut Allah memasukkan Adam ke dalam surga. Di dalam hari tersebut Allah mengeluarkan Adam dari neraka. Dari surga maksud saya.
dan tidak dibangkitkan hari kiamat kecuali di hari Jumat. Nah, ini menunjukkan keutamaan hari Jumat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan keutamaannya untuk kaum muslimin. Ya, karena kaum Yahudi mereka menyimpang dari hari Jumat, tidak mengagungkan hari Jumat. Kaum Nasrani mereka menyimpang dari hari Jumat, tidak mengagungkan hari Jumat. Maka fahadanallahu lah. Allah memberikan petunjuk kepada kita akan hari Jumat tersebut. Nah, ini menunjukkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi keutamaan mengerjakan sholat Jumat diampuni dosanya 10 hari. Kemudian hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ightasala yaumal jum'ah ghusl al-janabah thumma raha faka'annama qarraba badana wa man raha fi as-sa'ati ats-tsaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ati ats-tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajaja wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Ini keutamaan lain dari sholat Jumat. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mandi pada hari Jumat. Nah, ini menunjukkan bahwa mandi di hari Jumat termasuk hal yang disyariatkan. Ya, mandi di hari Jumat termasuk hal yang pendapat jumhur ulama. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kalau ingin lebih jelas lagi ya untuk hukum mandi sholat Jumat, maka disunnahkan mandi sholat Jumat dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan dinukilkan ijma' atasnya bahwa hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi kalau seandainya ada orang menghadiri sholat Jumat tanpa mandi, sah sholat Jumatnya dan tidak berdosa dia. Yang menukilkan di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, qad ajma'al muslimun qadiman wa haditsan ala anna ghusl Jum'ah laysa bi fardhin wajib. Para ulama berijma' bahwa mandi sholat Jumat bukan kewajiban, tetapi dia adalah hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah, kemudian lanjut dari hadis tadi. Barang siapa mandi pada hari Jumat, seperti mandi saat ia junub, lalu pergi untuk sholat Jumat, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Apa maksud dari, perhatikan baik-baik, maksud dari datang pada hari Jumat pada jam yang pertama. Ya. Maksud dari datang pada hari Jumat pada jam yang pertama. Karena kan begini, kalau seandainya dia datang hari Jumat pada jam yang pertama, maka dia seperti memerdekakan budak, seperti berkurban satu onta. Ya. Nah ini kalau ada yang bertanya, jam yang pertama itu apa? Kan hadisnya berbunyi tadi seperti itu. Siapa yang pergi pada jam pertama, maka seakan-akan ia berkurban onta. Siapa yang pergi pada jam kedua, maka seakan-akan dia berkorban sapi. Siapa yang pergi pada jam ketiga, seakan-akan dia berkorban domba.
Siapa yang pergi pada jam keempat seakan-akan dia berkorban ayam. Siapa yang pergi pada jam kelima seakan-akan dia berkorban telur. Ya, apa yang dimaksud pada jam-jam ini? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah bahwa jam yang pertama annaha tabda min tulu'il fajr. Jam yang pertama dimulai dari terbit fajar. Ya, jadi orang kalau sholat subuh, maka itu berarti dia dianggap pergi pada jam yang pertama. Sholat subuh di masjid hari Jumat, dan setelah itu tidak keluar sampai imam dan khatib datang. Berarti dia pergi pada jam yang pertama. Habis subuh, jadi sebelum subuh sudah niatan tuh. Dari rumah, sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, kemudian terus nunggu khatib sama imam sampai naik mimbar. Ini seperti orang berkorban onta. Inilah yang dimaksud pada jam yang pertama. Yang dimaksud pada jam yang kedua, yang dimaksud pendapat kedua pada jam yang pertama adalah tabda min tulu'i syams, yaitu dimulai dari terbit matahari. Jadi kalau seandainya sudah terbit matahari, kemudian orang itu pergi ke masjid hari Jumat saat terbit matahari, maka itu berarti dia pergi pada jam pertama. Dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia berarti pergi pada jam pertama. Kemudian setelah itu, pendapat yang ketiga, yang dimaksud dengan jam yang pertama adalah sa'ah ba'da zawal. Takunu fiha hadhihi sa'ah wa huwa madhabu Malik wa ikhtarahu ba'du Syafi'iyah. Jam yang pertama dimaksud adalah setelah tergelincirnya matahari. Tetapi pendapat yang ketiga ini lemah. Jadi antara pendapat yang pertama, pendapat yang kedua. Berarti orang kalau sholat subuh, sholat 2 rakaat di masjid, kemudian sholat subuh di masjid, lalu nunggu sampai Jumatan dikumandangkan. Berarti dia itulah orang yang pergi sholat hari Jumat pada jam pertama. Atau dia setelah terbit matahari, kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat sampai imam atau khatib naik ke atas mimbar. Itulah orang yang dinyatakan pergi pada jam pertama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi itu ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Bukan jam yang kita maksud sekarang ya. 1 jam misalkan jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, tidak. Tapi yang dibicarakan adalah jam yang pertama itu kapan mulainya. Karena hadisnya seperti itu. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi pada junub, lalu pergi untuk sholat Jumat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Barang siapa pergi untuk sholat Jumat pada saat kedua, yaitu pada jam yang kedua, seakan-akan dia berkurban dengan seekor sapi. Jam ketiga, dan seterusnya seperti itu. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat Jumat. Kemudian hadis yang ketiga yang menunjukkan keutamaan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Nah, ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini tidak berkaitan dengan sholat Jumat, tetapi berkaitan dengan sholat berjamaah. Nanti dulu kita bicarakan sholat berjamaah. Saya akan tambahkan lagi keutamaan sholat Jumat. Ya, apa saja keutamaan sholat Jumat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan sholat Jumat adalah yaitu apabila seseorang sholat Jumatnya menyegerakan perginya ke masjid.
maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid al-malaikah yaktubuna al-awwal fal awwal." Jika pada hari Jumat, maka di setiap pintu-pintu masjid ada malaikat seperti mau daftar gitu. Maka malaikat akan mendaftar siapa yang pertama, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya. Ya, siapa yang pertama, kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan sholat Jumat, terutama yang bersegera mengerjakan pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada keutamaan sholat Jumat yang lain, sholat Jumat adalah yaitu pergi sholat Jumat dalam keadaan berjalan kaki. Berjalan kaki. Naik kendaraan. Apa pahalanya? Lihat, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aus ibnu Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghassala wa ightasala yaumal jum'ah wa bakara wa btakara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imam fa ansat kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha siyama sana wa qiyamiha wa dzalika 'ala Allah yasir." Subhanallah, ini luar biasa hadisnya. Siapa yang mandi dan waghtasala atau mandi karena sesuatu. Dia mandi karena ingin membersihkan diri atau mandi karena junub. Ya, pada hari Jumat. Atau bakara, bersegera dan membuat orang lain juga bersegera dan berjalan kaki tidak menaiki kendaraan. Berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, dan mendekat kepada imam. Karena dia pergi duluan, tentunya bisa dekat dengan imam. Ka'amsat, dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh imam. Kana lahu bi kulli khatwatin yakhtuha siyama sanah wa qiyamiha. Setiap langkah yang dia langkahkan, maka satu langkahnya senilai pahala puasa setahun. Allahu Akbar. Pahala puasa setahun, pahala tahajud setahun. Satu langkah. Satu langkah lagi, pahala puasa setahun, pahala tahajud setahun. Satu langkah lagi, pahala puasa setahun, pahala tahajud setahun. Terus seperti itu. Makanya diusahakan jika seseorang ingin mendapatkan pahala besar saat sholat Jumat, dia berjalan kaki. Ustaz, masjid saya jauh dari rumah. Apalagi ini yang di negara minoritas, kadang-kadang mau ke masjid harus naik mobil saja setengah jam. Saya pernah ke Australia, pernah ke Jepang, kadang-kadang naik mobil saja setengah jam. Misalnya. Apalagi jalan kaki. Apakah harus jalan kaki juga? Nanti terlambat. Maka jawabannya tidak tentunya. Ini adalah masjid yang bisa dihadiri sholat Jumatnya dengan berjalan kaki. Maka pahalanya seperti itu. Yang berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, maka dia akan mendapatkan pahala satu langkah kakinya senilai pahala berpuasa setahun, tahajud setahun. Satu langkah kakinya lagi senilai pahala puasa setahun, tahajud setahun, dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, termasuk daripada keutamaan sholat Jumat adalah yaitu seseorang ketika sholat Jumat maka dia sholatnya dihadiri oleh para malaikat. Wal malaikah yajlisuna yaumal jum'ah yastami'una dzikr. Para malaikat duduk pada hari Jumat mendengar khutbah disampaikan. Maka
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan sholat Jumat. Baik. Sekarang kita ingin mengambil tentang keutamaan sholat berjamaah, ya, keutamaan sholat berjamaah. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sholat berjamaah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, hadisnya yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini. Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat tahajud setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat tahajud semalaman suntuk. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah keutamaan melaksanakan sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah maghrib. Ya, sholat berjamaah isya dan sholat berjamaah maghrib. Sebelumnya, kalau kita perhatikan bab yang sebelumnya, kita akan mendapati penulis menyebutkan hukum kewajiban sholat berjamaah. Nah, di sini penulis menyebutkan tentang pahala-pahala yang didapat apabila seseorang melaksanakan sholat berjamaah. Baik, di samping saya akan menjelaskan dulu apa maksud dari hadis tadi. Rasulullah SAW tadi bersabda, siapa yang sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah maksudnya adalah di masjid. Karena tidak dikenal di dalam syariat Islam berjamaah kecuali di dalam masjid. Sebagaimana hadis Rasul, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna min sunanil huda iqamatus shalah haitsu yunada bihinna. Sesungguhnya petunjuk Nabi Muhammad SAW mendirikan salat di mana adzan dikumandangkan, yaitu di masjid. Ya, di mana adzan dikumandangkan, yaitu di masjid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang salat isya berjamaah, seakan-akan ia mendapatkan pahala salat setengah malam. Setengah malam itu dari mulai kapan? Dari mulai terbenam matahari sampai pertengahan malam. Saya beri contoh misalkan ini ya, di Semarang sholat subuhnya sekitar jam pinter Pak? Jam 4 ya. Sholat subuhnya sekitar jam 4. Kemudian sholat maghribnya jam 6, anggap seperti itu ya, jam 6. Berarti hitungnya begini, jam 18 ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4. Berarti 10. Nah, pertengahan dari 10 kita menghitungnya berarti 19, 20, 21, 22, 23. Di 23 itu ya berarti orang sholat selama 5 jam. Allahu Akbar. Sholat selama 5 jam. Maka itulah pahala orang yang sholat isya berjamaah. Saat matahari sampai terbit fajar subuh 10 jam. Dan jarang berjamaah. Kemudian hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'ah tasidu ala salati fi baiti wa salatuhu fi suqihi bid'an wa 20 darajah wa dhalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'
thumma ata al-masjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhtu khutwah illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi salah ma kanat as-salatu hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisi alladhi shalla fi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah yang lain yang dibawakan oleh penulis hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sholatnya seseorang berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat di rumahnya. Saya pernah mengupas tentang mana riwayat yang lebih utama. Karena ada riwayat 25 derajat, ada riwayat 27 derajat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya bacakan hadisnya ya. Misalkan di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah senilai dengan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Dalam riwayat yang lain, riwayat dari Bukhari dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salatul jamaah tafdulu ala salatil fardhi bi 25 derajat. Salat berjamaah senilai dengan lebih utama daripada salat sendirian senilai dengan 25 derajat. Bagaimana menggabungkan antara 27 25? Jawabannya satu, sesuai dengan banyaknya jamaah. Semakin banyaknya jamaah, semakin besar pahalanya. Yang kedua, yaitu sesuai dengan kekhusyuan yang menghadiri sholat berjamaah tersebut. Semakin khusyuk mendapatkan 27 derajat. Semakin dia tidak kurang khusyuknya 25 derajat. Yang ketiga, diambil salah satu yang lebih kuat riwayatnya. Dan yang lebih kuat dari dua riwayat ini, 27 dengan 25, adalah 25 derajat. Itu lebih kuat dibandingkan yang 27. Nah, seperti itu. Cara menggabungkan antara 27 dan 25. Nah, kita lanjut. Di sini disebutkan sholatnya seseorang dengan berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat di rumahnya atau sholat di pasarnya. Karena biasanya pasar sulit untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, di sini ada faedah menunjukkan bahwa sholat sendirian sah. Sholat sendirian sah. Baik sholat di rumah atau sholat di pasar. Sah, cuma kurang istimewa. Berbeda dengan pendapat mazhab Zahiri yang mengatakan bahwa sholat sendirian tidak sah. Illa min uzrin. Kecuali ada uzurnya. Nah, kecuali ada uzurnya. Sebagian berpendapat sholat sendirian tidak sah. Maka jawabannya, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dari pendapat jumhur adalah sholat sendirian sah, baik di rumah atau di pasar. Karena berdasarkan hadis ini, ya, kata-kata daripada menunjukkan sholat di rumah sah, sholat berjamaah sholat di pasar sah sendirian. Ya, kalau seandainya tidak sah, tidak disebutkan kata daripada. Kenapa sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat tidak berjamaah? Sebabnya adalah ia berwudu dengan sempurna, lalu datang ke masjid. Nah, itu kan jalan tuh. Ya, berwudu dari rumah, lalu ke masjid. Itu kan jalan. Setiap langkahnya dihitung pahala. Kemudian, tidak ada yang mendorongnya kecuali sholat. Tidak ada, dan dia tidak menghendaki selain sholat. Maka tidak ada satu langkah yang diayunkannya, melainkan telah diangkat baginya 1 derajat. Dihapuskan darinya 1 kesalahan. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Maka semakin dia besar, jauh jalannya ke masjid, semakin besar pahalanya. Ini yang menyebabkan sholat sendirian kalah derajatnya dibandingkan sholat berjamaah. Belum lagi nanti kalau seandainya sudah
masuk masjid, baca doa, masuk masjid. Belum lagi sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Belum lagi sholat qobliyah di masjid, berdoa di masjid, menunggu azan, menunggu iqamah, dan seterusnya. Ini yang menyebabkan sholat berjamaah di masjid lebih besar pahalanya 27 derajat. Nah, apabila telah masuk ke dalam masjid, maka dia berada dalam keadaan sholat. Nah, lihat. Selama dia masuk masjid, dia seperti sholat. Meskipun belum sholat berjamaah, dia dianggap sholat. Selama sholat itulah yang menahannya. Dan para malaikat mendoakan untuknya selama dia berada dalam masjid tempat sholatnya. Seraya mengatakan, ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, berikanlah maghfirah kepadanya. Ya Allah, berikanlah taubat untuknya. Ini juga yang menyebabkan pahala sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Selama dia sholat di masjid, selama dia berada di masjid, selama itu pula malaikat mendoakannya dengan 3 doa tadi. Rahmat, ampunan, dan diterima taubatnya. Nah, di sini ada masalah. Mereka mendoakan untuknya, itu para malaikat mendoakan untuk orang tersebut selama dia tidak menyakiti orang lain dan tidak berhadas ketika berada di dalam masjid. Apa maksudnya? Ya, selama tidak menyakiti orang lain. Maksudnya adalah tidak mengganggu orang lain dengan cara, misalkan ada orang duduk 2 di saf, kemudian dia berjalan melalui 2 orang tersebut. Atau memisah 2 orang tersebut yang sudah duduk di saf. Nah, ini menyakiti orang lain. Atau langkah kakinya itu melangkahi pundak-pundak orang lain. Ini menyakiti orang lain. Atau selama dia tidak berhadas. Kalau sudah dia kentut, maka dia keluar masjid selama itu berarti tidak didoakan lagi oleh malaikat. Jadi batasan didoakan malaikat adalah selama tidak berhadas. Ya, ini saya bacakan beberapa penjelasan dari para ulama tentang selama dia tidak berhadas. Baik, saya bacakan. Para ikhwan yang dirahmati Allah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, perhatikan baik-baik dalam kitab Fathul Bari. Annal murada bil hadath fihi al-hadatsun naqid lil wudu' mithlur rih. Yang dimaksud dengan hadas adalah hadas yang membatalkan wudu seperti kentut. Ini pendapat yang pertama. Selama belum kentut didoakan oleh malaikat. Selama dia di masjid. Selama belum kentut didoakan oleh malaikat selama dia di masjid. Wa qila al-murad bil hadath huna a'ammu min dhalik ay ma lam yuhdits sawa'an su'an. Ada yang mengatakan bahwa, ini pendapat kedua, selama dia tidak berbuat dosa. Selama di masjid dia tidak berbuat dosa. Di zaman sekarang berbuat dosa di masjid sangat mudah. Dengan apa? Media sosial. Di masjid nonton TikTok orang goyang, perempuan goyang. Di masjid. Bahkan saat kajian kadang-kadang sebagian. Nah, ini alhamdulillah ya. Wa yu'ayyidu riwayat Muslim ma lam yuhdits fihi ma lam yu'dzi fi. Nah, pendapat kedua ini yaitu selama dia tidak berbuat maksiat dikuatkan oleh riwayat Muslim yaitu selama dia tidak mengganggu orang. Nah, selama dia tidak berbuat keburukan terhadap orang lain, maka berarti selama itu dia akan didoakan oleh malaikat, mendapatkan ampunan, rahmat, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk permasalahan yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, kan tadi dia duduk di tempat sholatnya. Dia tidak berpindah. Dia duduk di tempat sholatnya. Dia tidak berpindah. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang didoakan malaikat itu, misalkan nih,
Si fulan duduk di tempat A di sini ya. Saat dia sholat, dia duduknya di sini. Apakah didoakan oleh malaikat itu selama dia tidak pindah-pindah dari tempat sini? Apakah nggak boleh ke depan sedikit, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, atau ke belakang sedikit? Selama itu dia akan tetap didoakan malaikat. Ataukah yang dimaksud dia tetap di tempat sholatnya adalah dia tetap di masjidnya? Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah dia tetap di masjidnya. Meskipun habis sholat pindah, kan biasanya orang kalau habis sholat ke kanan, ke belakang, ke kiri. Nah, ini tidak mengapa, tetap dapat doa malaikat. Ya, asalkan tetap di mana? Di masjid. Karena kadang-kadang kita sholat di masjid. Kemudian ada majelis ilmu setelah sholat subuh nih, ada majelis ilmu. Ya, maka kita kan berpindah. Menggerumungi ustadz yang kita ingin ambil ilmunya. Nah, apakah ini tetap dapat pahalanya atau tidak? Jawabannya adalah tetap dapat pahalanya. Kenapa? Karena yang dimaksud habis sholat berjamaah, dia tetap didoakan malaikat karena menunggu sholat selanjutnya adalah yang tetap di mana? Di masjid. Meskipun sudah berpindah pantatnya dari tempat yang lain tadi. Nah, dalilnya adalah bahwa yang dimaksud dengan tetap di masjid yaitu memakmurkan masjid. Itu yang dimaksud tetap di masjid. Memakmurkan masjid. Ya, bukan tetap pantatnya di sebuah tempat. Enggak. Tetapi memakmurkan masjid. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan yang dimaksud duduk di tempatnya itu enggak bergerak memang di situ. Karena hadisnya memang begitu. Seperti misalkan hadis riwayat Muslim, anna Nabi SAW kana idza shalla al-fajr jalasa fi musalla hatta tatlu'a asy-syams. Hasna. Rasulullah SAW jika sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya. Tempat sholatnya tadi. Ya, sampai terbit matahari. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi yang jelas ini khilaf di antara para ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan bahwa tempat sholatnya tersebut adalah tempat duduknya, ada yang mengatakan bahwa tempat sholatnya tersebut adalah masjidnya. Nah, itu beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang kita bacakan tadi tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lain yang tidak disebutkan oleh penulis tentang sholat berjamaah di masjid. Di antaranya yaitu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan. Man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubah. Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia pergi menuju masjid untuk mengerjakan sholat wajib, lalu dia sholat bersama manusia atau sholat bersama jamaah atau sholat di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu di masjid, bukan di luar masjid. Ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan mengampuni untuknya dosa-dosanya. Nah, ini pahala lain dari sholat berjamaah di masjid. Dan ada riwayat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sholat berjamaah semakin banyak yang sholat, ya, sholat berjamaah, semakin banyak yang ikut sholat berjamaah, maka semakin banyak pula pahalanya.
Ya, semakin banyak pula pahalanya. Coba perhatikan, saya akan bacakan hadisnya bahwa orang yang sholat berjamaah semakin banyak sholat yang ikut sholat, maka semakin banyak pula pahalanya. Bentar. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar, ada hadis yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Wa salatuhu ma'ar rajul azka min salatihi ma'ar rajul. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Sesungguhnya salat seseorang dengan satu orang berarti berdua, imam dan makmum. Ini lebih baik dibandingkan salatnya sendirian. Salat seseorang dengan dua orang berarti tiga, imam bersama dua makmum. Ini lebih baik daripada salatnya bersama satu makmum. Dan semakin banyak, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada pertanyaan, sering ditanyakan, Ustadz, saya ini ada dua masjid di dekat rumah saya. Saya pilih mana ya? Apakah yang lebih dekat, apakah yang lebih jauh? Maka sekarang kita tahu jawabannya. Apa? Cari yang paling banyak jamaahnya. Ya, cari yang paling banyak jamaahnya. Baik, keutamaan sholat berjamaah yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, yaitu Allah akan menjaga orang yang sholat berjamaah dari gangguan syaitan. Ya, Allah akan menjaga orang yang sholat berjamaah dari gangguan syaitan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalatha fi qaryah wala badu la tuqamu fihi as-salah illa wa qad istahwadha 'alaihim syaitan. Fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu adz-dzi'bu minal ghanamil qasiyah." Yang artinya, tidaklah tiga orang di sebuah desa atau sebuah perkampungan tidak didirikan di dalamnya sholat berjamaah, melainkan syaitan akan menguasai mereka. Hendaknya kalian sholat berjamaah, sesungguhnya serigala makan kambing yang sendirian. Nah, orang yang sering sholat berjamaah jarang diganggu syaitan. Ya. Baik, pahala yang lain yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, yaitu orang yang menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, dan setiap itu dia mendapati takbiratul ihram imam, maka dia akan mendapatkan dua keterlepasan, terlepas dari api neraka dan terlepas dari kemunafikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku at-takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Siapa yang sholat karena Allah 40 hari dalam berjamaah, dia selalu mendapati takbiratul ihram imam. Nah, ini mari kita berlomba-lomba akan hal ini. 40 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, dituliskan untuknya dua keterlepasan, terlepas dari api neraka, terlepas dari kemunafikan. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala salat berjamaah yang lain, yaitu salat subuh berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membahayakan orang yang dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan pahala sholat subuh berjamaah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah takjub dengan orang yang sholat berjamaah. Bagaimana hadis riwayat Imam Ahmad,
Innallah la ya'jab minas salati fil jami'. Allah takjub dengan orang yang sholat berjamaah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kalau seandainya kita membicarakan tentang shaf. Kan shaf pertama lebih utama dibandingkan shaf-shaf selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih, lastahamu." Jika manusia mengetahui pahala yang terdapat di dalam mengumandangkan azan, pahala yang terdapat di dalam shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati kecuali harus berundi, karena kan mengumandangkan azan cuma satu. Semuanya orang ingin mengumandangkan azan karena saking besar pahalanya. Maka siapa yang mengumandangkan azan harus diundi. Maka mereka akan mengadakan undian. Shaf yang pertama terbatas. Tidak semua bisa shaf pertama. Karena saking besar pahalanya, shaf pertama mereka harus ikut undian. Maka mereka harus ikut undian dahulu. Maka mereka mau ikut undian tersebut. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati Allah, besarnya pahala shaf pertama. Ya, besarnya pahala shaf yang pertama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berjamaah dilihat dari shafnya juga. Shaf yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, "Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil mutaqaddimah." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang di shaf pertama. Apa arti solawat Allah? Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Apa arti solawat para malaikat? Allah akan para malaikat mendoakan orang yang sholat berjamaah mendapatkan rahmat, ampunan, dan juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi bab fadlu sholatil jum'ah wal jamaah. Keutamaan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Baik. Sekarang bagaimana bab selanjutnya? Kaifa usallil jum'ah ma'adabiha. Bagaimana saya sholat Jumat disertai dengan adab-adabnya. Awalan, aghtasilu yawmal jum'ah wa uqallimu adhafiri wa atatayyabu wa albasu thiyaban nadhifatan ba'dal wudu. Yang pertama, mandi sholat Jumat. Kemudian memotong kuku. Kemudian memakai minyak wangi. Kemudian memakai pakaian yang baik dan bersih setelah berwudu. Nah, kita bahas masalah ini ya. Adab-adab mengerjakan sholat Jumat. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab-adab yang pertama mandi. Dalilnya sudah kita dapati tadi. Kemudian setelah itu adalah membersihkan memakai minyak wangi. Nah, perhatikan dalilnya. Dianjurkan memakai minyak wangi dan membersihkan mulut. Kemudian berpakaian yang rapi untuk menghadiri sholat Jumat. Dan ini adalah perkataan para ulama. Perhatikan perkataan Imam Ibnul Munzir. Yustahabbu an yastaq wa yamussa tiba wa yalbasa min ahsanil thiyabi. Dianjurkan untuk bersiwak, membersihkan mulut. Kemudian memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Imam Ibnu Qayyim juga berkata, yustahabbu at-tatayyub fihi wa huwa afdalu min at-tatayyub fi ghairi min ayyamin usbu'. Memakai minyak wangi di hari Jumat lebih utama dibandingkan memakai minyak wangi dari hari-hari lainnya selama sepekan. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab berkata, aktsarul ulama
ala istihbab at-tibil jum'ah. Para ulama menganjurkan untuk, kebanyakan para ulama menganjurkan untuk memakai minyak wangi di hari Jumat. Maka ini perhatikan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di hari Jumat berpakaian yang baik, kemudian memakai minyak wangi, karena akan berkumpul dengan orang banyak. Ya, seperti misalkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, al-ghuslu yaumul jum'ah wajib ala kulli muhtalim wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajad. Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap muslim yang sudah bermimpi basah, dan hendaknya dia bersiwak, hendaknya dia memakai minyak wangi apa saja yang dia miliki dari minyak wangi tersebut. Baik. Hukum memotong kuku di hari Jumat. Apa hukumnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Ya, kalau bicara fikih ya seperti ini. Ya, kalau bicara fikih berkaitan dengan hukum-hukum yang banyak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memotong kuku sunnah dan termasuk daripada sunnatul fitrah, yaitu memang manusia semestinya motong kuku. Ya, seperti misalkan hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ashrun minal fitrah." 10 dari fitrah manusia. Fitrah maksudnya di sini adalah semestinya muslim seperti itu. Yang pertama, qassus syarif, menipiskan kumis. Atau yang kedua, i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Yang ketiga, as-siwak, bersiwak. Yang keempat, istinsyaqul ma, masukkan air ke hidung. Yang kelima, qatful adfar, memotong kuku. Yang keenam, ghaslul barajim, yaitu membersihkan kemaluan, membersihkan dubur. Natful ibti, yaitu membersihkan bulu ketiak. Halqul anah, membersihkan bulu kemaluan. Intiqasul ma, yaitu beristinja. Nah, ini termasuk daripada fitrah manusia, 10 dari fitrah manusia. Ya, jangan sampai tidak melakukan hal seperti ini. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apakah ada hadis khusus di hari Jumat dianjurkan memotong kuku? Apakah ada hadisnya khusus? Maka jawabannya, belum ada hadis khusus di hari Jumat diwajibkan memotong kuku. Tetapi boleh dilakukan pada hari-hari selama sepekan saat diperlukan. Tetapi memang hari Jumat pasnya. Nah, begitu ya. Jadi memang nggak ada hadis khusus, tetapi hari Jumat memang pasnya. Kenapa? Karena hari itu kaum muslimin berkumpul. Karena di hari Jumat orang-orang pada kumpul. Terlihat satu dengan yang lainnya. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan tentang memotong kuku di hari Jumat. Fa'innahu min kamalit tanadzub wa tatahhurul masyru' fi yaumil Jumat. Memotong kuku termasuk kesempurnaan berbersih diri, bersuci yang disyariatkan pada hari Jumat. Fayakunu mustahabban fihi kattibi wad-duhni wal muharrami bi khilafi dzalik. Maka dianjurkan memotong kuku di hari Jumat seperti memakai minyak wangi, seperti memakai minyak rambut, dan selain itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Al-Sunanul Kubra bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah SAW, kana yuqallimu adfarahu wa yaqussa syaribahu fi kulli Jum'ah. Beliau senantiasa memotong kukunya, kemudian menipiskan kumisnya di setiap Jumat. Nah, ini para ikhwan. Dan ini adalah riwayat yang sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, Imam Nawawi berkata, rawahul Baihaqi bi isnadin sahih wa sahha. Imam Baihaqi meriwayatkannya dengan sanad yang sahih, dan Imam Baihaqi mensahihkan hadis tersebut. Oleh sebab itulah para ahli fikih tidak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka
apa saja yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat, yaitu memotong kuku. Tidak. Seperti misalkan Imam Nawawi berkata dalam kitab Majmu', waqad nassa Syafi'i wal ashabu rahimahumullah ala annahu yustahabbu taqlimul adfar wal akhdhu min hadhihi sya'r yaumal jum'ah. Oleh sebab inilah para ulama ahli fikih, bukan tidak menyebutkannya. Para ulama ahli fikih menyebutkan bahwa dianjurkan untuk memotong kuku, mengambil kumis, ya, menipiskan kumis pada hari Jumat. Meskipun hadisnya tidak ada. Kenapa? Karena untuk ketepatan. Memang tepatnya begitu. Tepatnya seperti itu. Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i menganjurkan memotong kuku dan mengambil dari rambut-rambut seperti misalkan rambut kumis, rambut ketiak, rambut bulu kemaluan pada hari Jumat. Begitu juga di dalam mazhab Imam Ahmad, kemudian dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga demikian dianjurkan. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan cara yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, la akulu suman aw basalan najian wala ashrabu dukhanan wa unadhifu fami bisiwaki awil ma'jun. Yang kedua, cara menghadiri sholat Jumat, yaitu penulis mengatakan tidak makan bawang merah yang mentah sebelum sholat Jumat. Bawang putih, tidak merokok, bersihkanlah mulut dengan siwak atau pasta gigi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari adab menghadiri sholat Jumat adalah seseorang bersiwak. Karena berkumpul dengan orang banyak, membersihkan mulut, ya, agar tidak bau. Karena berkumpul dengan orang banyak. Bahkan ada urusan mandi nih. Misalkan nih, sebelum jam 8 pagi dia mandi untuk pergi sholat Jumat. Ternyata setelah mandi dia kerja. Berkeringat. Ya, berkeringat. Ingin pergi ke masjid dalam keadaan berkeringat. Bau badannya. Dianjurkan untuk mandi lagi. Kenapa? Agar berkumpul dengan kaum muslimin dalam keadaan tidak bau badan. Nah, lanjut. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk permasalahan bersiwak ini, ya, bukan hanya sholat Jumat saja seseorang bersiwak, tidak makan bawang merah yang tadi tidak dimasak, tetapi juga ketika menghadiri perkumpulan terutama sholat berjamaah. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu bani Adam. Perhatikan baik-baik, ini bagi orang yang mau pergi ke masjid terutama salat Jumat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man akala hadhil baqlah aw its-thuma, faqala marratan man akala al-basra was-thuma wal-qurrasa fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Siapa yang makan baqlah atau thum, ya, saya perlihatkan gambarnya apa itu as-thum. Ya, kita di zaman yang sangat mudah untuk memperlihatkan kepada kaum muslimin apa yang kita pelajari, sehingga kita bersyukur atas kemudahan dari ini. Baik, as-sum itu ini. Bawang putih. Ini namanya as-sum. Ya. Tadi disebutkan man akala, apa tadi? Man akala as-sum awil basal
Al-basal. Perhatikan, al-basal adalah ini. Ini gambarnya. Ini namanya basal. Ya. Sehingga kita bisa menikmati teknologi di zaman sekarang. Ini namanya basal. Ini basal. Yaitu bawang merah, ya, namanya basal. Kemudian kurras. Apa itu kurras? Karena di dalam hadis tadi disebutkan begitu. Man akala al-basal was-thum wal kurras. Perhatikan al-kurras. Nah, ini apa namanya? Al-kurras. Sebentar. Nah, ini gambar yang lebih jelas. Nah, ini biasanya ada pada martabak. Daun bawang. Al-kurras. Ya, daun bawang. Entah di Eropa ada nggak? Kayaknya sih ada ya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya tadi berbunyi bagaimana? Man akala al-basala wal wathuma wal qurras fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun bawang, maka janganlah sekali-kali mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat merasa tersakiti dengan baunya mulut orang tersebut. Sebagaimana anak manusia juga tersakiti dengan baunya mulut tersebut. Apalagi kita ini kan banyak nih makanan-makanan yang seperti itu. Ya. Bawang belum dimasak. Lalu caranya bagaimana? Caranya berarti Ustadz sebelum Jumatan nggak boleh makan itu sama sekali. Jawabannya adalah bukan hanya sebelum Jumatan, sebelum pergi ke masjid berjamaah. Ya, caranya agar merendah kadar baunya, kata Rasulullah SAW, faman akalahuma falyumithuma tabkhan. Siapa yang mau makannya maka dimasak. Jangan dimakan dalam keadaan masih segar, tidak dimasak. Nah, ini salah satu dari cara yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut ya. Karena setelah ini kalau kita selesaikan berarti kita selesai sholat Jumat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang sholat gerhana, kemudian sholat atas mayat dan seterusnya. Baik. Yang ketiga, usolli rak'atain 'inda ad-dukhul ila al-masjid. Walau kana al-khatibu 'ala al-mimbar imtithalan li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza, haitsu qala idza jaa ahadakumul jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima ay yukhafif huma muttafaqun alaih. Aku sholat 2 rakaat ketika masuk ke dalam masjid meskipun khatib di atas mimbar. Nah, ini kebanyakan kesalahan sebagian orang, khatib di atas mimbar dia nunggu. Dia nunggu imam khatib berkhutbah. Enggak, jangan nunggu. Atau misalkan nih, dia masuk pas azan dikumandangkan. Khatib kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk kan, lalu azan dikumandangkan. Orang ini baru masuk pada saat itu. Dia nunggu azan. Maka yang benar adalah jangan ditunggu azannya, tetapi dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah lebih utama dibandingkan menjawab azan. Mendengarkan khutbah lebih utama dibandingkan menjawab azan. Dan berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Dan hendaklah dia sederhanakan sholatnya. Artinya tidak terlalu lama. Jadi tetap sholat. Bahkan ada riwayat, ada Rasul SAW sedang berkhutbah.
Lalu ada sahabat datang, lalu langsung duduk. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberhentikan khutbah. Kemudian bertanya kepada yang baru duduk tadi, "Asallaita raka'atain? Sudahkah engkau salat 2 rakaat?" Kata orang tersebut, "Belum." Kemudian kata Rasul SAW, "Qum fasalli raka'atain." Bangunlah engkau, salatlah 2 rakaat. Meskipun para ulama kebanyakan datang bahwa sholat tahiyat masjid sunnah wajib. Imam wala khutbah dari imam dan tidak berbicara. Yang kelima, atain fardal jum'ah muqtadiyan an-niyah bil qad. Aku sholat bersama imam 2 rakaat sholat wajib Jumat berimaman dengan imam dan niat di dalam hati. Sebelumnya saya ingin mengatakan mendengarkan khutbah dan tidak berbicara. Itulah yang disebut dengan insat. Ya, insat yaitu mendengarkan khutbah tidak berbicara. Lalu Ustadz, kalau saya nih sebagai orang yang mengurus sound system, khatib khutbah sound systemnya storing yang bahasanya yang ngingin gitu, ya, apa yang harus saya lakukan? Diamkah atau bagaimana? Maka jawabannya tentunya dibenarkan, karena itu untuk kekhusyuan orang yang sholat berjamaah Jumat. Nah, gitu. Lalu Ustaz, kalau seandainya ada orang yang di samping tidur, maka dibiarkan atau tidak? Maka jawabannya tidak boleh dibangunkan, dibiarkan. Karena kalau seandainya dibangunkan berarti kita tidak insaf kepada khutbah. Diamkan. Kesalahan dia tidur. Sekarang waktunya bukan waktu untuk membangunkan orang tidur. Nah, seperti itu. Yang kelima, sholat bersama imam 2 rakaat sholat Jumat dengan niat mengikuti imam dan niat di dalam hati. Pada ikhwan, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, niyatut thahar min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairiha min al-ibadah mahalluhal qalbu hadza bi ittifaqil a'immah. Kata Syekhul Islam ulama Islam abad 8 Hijriah, niat bersuci seperti wudu, mandi, tayamum atau seperti salat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya di tempatnya adalah di dalam hati, dan ini dengan kesepakatan para imam. Nah, tidak perlu kita mengucapkan lafaz niat karena tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Rasulullah SAW sholat sampai 12 tahun lamanya. Tidak pernah ada ucapan mengajarkan lafaz niat kepada para sahabat dalam sholatnya. Yang keenam, usolli 4 rakaatin sunnatal jum'ah al-ba'diyah aw raka'atin al-bait wa huwa al-afdal. Sholat 4 rakaat sholat ba'diyah Jumat atau 2 rakaat di rumah, dan ini lebih utama. Jadi kalau ingin sholatnya di masjid, ba'diyah di masjid, sholat Jumat, maka ba'diyah Jumat ada 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau di rumah cuma berapa rakaat? 2 rakaat, dan lebih sunnah salatakum tablughuni haitsu kuntum. Maka perbanyaklah membaca salawat atasku di hari Jumat tersebut, karena salawat kalian disampaikan kepadaku. Yang kedelapan, tahari du'a yaumul jum'ah liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'a la yuwaffiha muslim yas'alullaha
fiha khairan illa a'tahu Allahu iyyah muttafaqun alaih. Yang artinya sesungguhnya di dalam berusaha berdoa di hari Jumat. Nah, nanti kita akan bicarakan khilaf di antara para ulama waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat kapan saja. Tetapi ya, para ulama bersepakat bahwa dianjurkan berdoa di hari Jumat. Dianjurkan berdoa di hari Jumat. Tapi waktunya kapan? Khilaf di antara para ulama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di hari Jumat terdapat sebuah waktu. Tidaklah seseorang memohon kebaikan dari Allah dan bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan waktu tersebut. Taib, kapan waktunya? Nah, ini perhatikan baik-baik. Lihat hadis-hadis berikut. Ya, lihat hadis-hadis berikut. Yang pertama yaitu ketika imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Kata imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu duduk kan? Mulai dari situ sampai selesai sholat Jumat. Maka dianjurkan untuk berdoa. Dan dalilnya ada. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Ketika imam duduk di atas mimbar sampai selesai sholat Jumat. Itu waktu mustajab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, setelah sholat asar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu mustajab tersebut akhir waktu setelah sholat asar. Nah, wallahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan adalah setelah sholat asar. Ini lebih utama. Nah, alhamdulillah selesai pembicaraan dua bab, keutamaan sholat Jumat dan sholat berjamaah, kemudian bagaimana mengerjakan sholat Jumat dan adab-adabnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan. Saya hanya memiliki waktu sekitar 15 menit. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan pada kami semua. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik jamaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang Ustaz sampaikan, kita punya waktu kurang lebih 15 menit. Kami persilakan pada jamaah yang ingin tanya langsung bisa raise hand. Kemudian yang ingin dibacakan private bisa dikirimkan kepada moderator. Ya, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan pada Ummu Ammar bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Silakan Muhammad. Silakan. Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga apa-apa yang Ustaz sampaikan menjadi pahala jariah buat Ustadz dan bagi kami jamaah bisa memperbaiki amalan-amalan kami. Ustadz, mohon penjelasannya bagaimana tentang keutamaan sholat Jumat tadi untuk muslimah Ustadz. Dan tadi dikatakan ketika melangkah dapat pahala, sholat di masjid dapat pahala, jamaahnya banyak dapat pahala. Sedangkan wanita di rumah yang kita tahu pahalanya terbesar. Nah, bagaimana kesesuaian ini? Kemudian, apakah kalau diniatkan setiap pekan muslimah sholat Jumat, apakah itu juga boleh? Dan bagaimana dengan anak-anak kami juga yang wanita? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini biasa, kalau sudah berbicara tentang sholat berjamaah, perempuan akhirnya dalam tanda kutip iri tentang pahalanya. Maka bagaimana menghadiri sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid bagi perempuan? Maka jawabannya adalah para ulama bersepakat bahwa tidak ada kewajiban sholat Jumat atas wanita dan mereka mengerjakan sholat zuhur di rumah-rumah mereka pada hari Jumat. Dan ini ijma', tidak wajib, ya, tidak wajib bagi perempuan untuk sholat Jumat di masjid. Yang menukilkan ijma' diantaranya Imam Ibnul Munzir.
Dalam kitabnya Al-Ijma', beliau berkata, wa ajma'u ala an la jum'ata ala nisa. Para ulama berijma' tidak ada sholat Jumat atas wanita. Ya, dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud. Itu kan tadi ijma', konsensus para ulama. Dalilnya al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah. Sholat Jumat adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki secara berjamaah illa arba'ah, kecuali 4 orang. Abdun mamluk, budak yang dimiliki oleh seseorang, au imra'ah, atau perempuan, au sobi, atau anak kecil, au mariyud, atau orang yang sedang sakit. Nah, hikmah dari tidak diwajibkan sholat Jumat atas wanita adalah bahwa syariat menginginkan seorang wanita tidak menghadiri sholat Jumat karena di situ kebanyakan para lelaki berkumpul. Agar jauh dari perkumpulan para lelaki. Nah, itu salah satu hikmahnya. Ini disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Yaitu disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i'. Kemudian, tetapi apabila seorang perempuan ingin sholat Jumat tidak mengapa. Dan sah sholatnya dan gugur kewajibannya atas sholat zuhur. Ya, dengan ijma' para ulama. Sah sholatnya, gugur kewajiban perempuan tersebut untuk sholat zuhur. Dan ini sering terjadi kalau seandainya lagi di Mekah, di Madinah. Mengerjakan sholat Jumat, perempuan juga ikut sholat Jumat. Padahal tidak wajib. Tetapi sah kalau ingin ikut. Dan ini berdasarkan ijma'. Lihat perkataan Imam Ibnul Munzir, wa ajma'u ala annahunna in hadarna al-imama fasallayna ma'ah anna dzalika yujzi' anhunna. Dan para ulama berijma' bahwa para perempuan jika sholat bersama imam, lalu sholat bersamanya, maka sudah sah sholatnya. Artinya tidak perlu lagi dia untuk sholat zuhur. Ya. Nah, lalu mana yang lebih utama? Antara perempuan sholat di rumah dengan sholat di masjid. Padahal tadi sholat di masjid pahalanya besar sekali. Maka jawabannya adalah hadis Rasul. Riwayat Imam Abu Dawud. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Sholat perempuan di rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Lebih baiknya gimana Ustaz? Pokoknya lebih baik. Nggak usah dirinci lagi. Lebih baik daripada sholat perempuan di masjid. Lalu pahala-pahala tadi. Pokoknya lebih baik. Nah, jadi tidak perlu lagi untuk dirinci-rinci. Ustaz, pahalanya besar loh Ustaz. Satu langkah kaki, puasa senilai puasa segini, senilai tahajud segini. Ya, maka jawaban kata Nabi SAW lebih baik tadi, lebih baik pokoknya. Dan ini memudahkan kaum muslimat. Karena ya, laki-laki itu pergi ke masjid mudah dia. Tidak terlalu sulit. Pakaiannya juga tidak terlalu sulit. Perempuan pakaiannya berat. Dan kebiasaan, entah ini mungkin hikmah Allah di dalam penciptanya. Setiap hari Jumat biasanya panas. Jarang hujan. Ya. Nah, ini berat bagi para perempuan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami selingi untuk pertanyaan yang masuk via chat. Ustaz, Anda coba bacakan. Pertanyaan dari hamba Allah, penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum ilaikum. Terkait keutamaan sholat berjamaah tadi, yaitu keutamaan berada di dalam masjid. Apakah jika kita berada di dalam masjid untuk menghadiri majelis ilmu di luar jam sholat, apakah itu juga mendapatkan keutamaan di dalam masjid tersebut? Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Baik. Tadi hadisnya berbunyi bahwa para malaikat akan mendoakan orang yang di masjid selama dia di masjid menunggu sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan, dia hadir ke masjid bukan untuk sholat berjamaah,
bukan juga untuk menunggu sholat selanjutnya, tetapi hanya sekedar hadir di masjid. Seperti misalkan kajian duha di masjid, ya kan? Kajian duha itu di masjid, kemudian dia tidak menunggu untuk sholat zuhur, karena duha biasanya jam 9 sampai jam setengah 11 selesai, habis itu pulang. Apakah dia akan mendapatkan pahala didoakan oleh malaikat, yaitu mendapatkan rahmat, ampunan, dan diterima taubatnya oleh Allah? Jawabannya, yang ada di dalam hadis hanya orang yang pergi ke masjid. Yang ada di dalam hadis adalah hanya orang yang pergi ke masjid. Adapun yang tidak ingin sholat berjamaah, maka di sana ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Barang siapa yang tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tersebut di dalam rumah tersebut, kemudian melainkan para malaikat akan berkumpul. Kemudian ketenangan akan turun kepada mereka. Kemudian rahmat akan meliputi mereka. Dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka. Nah, ini pahalanya dalam menghadiri majelis ilmu yang berada di masjid dan tidak dalam keadaan menunggu sholat. Wallahu a'lam. Nah. Wassalamualaikum. Mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Kita berikan ke penanya langsung. Ada dua, namun kita dahulukan yang angkat tangan terlebih dahulu ya. Itu Ibu Yuniarti. Kami persilakan Ibu. Bisa langsung. Gak apa-apa, dua-duanya juga gak apa-apa. Nah, silakan. Kasihan sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Jadi waktu kan sebagai wanita kita nggak wajib ya untuk sholat Jumat. Nah saya itu waktu umroh jadi keraguan-raguan Pak Ustaz. Jadi kan itu kita duhurnya jam 12. Jadi saya tuh keraguan-raguan dalam jam setengah 12 itu ingin berangkat apa enggak, dan lihat itu masih ragu-ragu Pak Ustaz. Jadi saya tak sampai masjid itu jam 12 kurang 5 Pak Ustaz. Jadi saya tuh di situ kan sudah penuh ya Pak Ustaz safnya itu. Nah saya itu kebetulan kebagian di tempatnya di tengah-tengah. Jadi ada ahwat, terus ada orang lewat Pak Ustaz. Saya itu sedang sholat. Terus kaki saya itu. Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya Pak Ustaz, itu gimana Pak Ustaz? Kalau saya soalnya pernah pengalaman begitu udah 2 kali. Dan saya saya nggak tahu kenapa ya Pak Ustaz. Saya tuh lagi berjalan sering ditendang sama orang. Apakah kita pernah berbuat dosa kepada orang apa bagaimana ya Pak Ustaz? Baik. Apabila ada seseorang merasakan sesuatu yang aneh saat berada di kota Mekah, kota Madinah, misalkan saat sholat dia seperti ditendang kepalanya oleh orang lain, urusan ngantri-ngantri kok tidak mudah, padahal yang aturan mudah menjadi sulit, maka jawabannya itu ujian. Itu ujian. Rasulullah SAW bersabda, "La yasbiru ahadun ala la'wa'il Madinah wa syiddatiha illa kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Tidaklah seorang bersabar atas kesulitan hidup di kota Madinah kecuali aku akan menjadi pemberi syafaatnya kelak di hari kiamat. Jadi lebih baik dijauhkan perasaan, mungkin saya di Indonesia melakukan kezaliman Ustaz. Akhirnya di tanah suci saya seperti mendapatkan hukuman tersendiri. Nggak ada keterikatan antara itu. Ya, karena di dalam agama Islam tidak mengenal hukum karma. Nggak ada keterikatan. Tetapi seseorang apabila mengingat kezaliman, kesalahan, dosa, maksiat, berdoalah kepada Allah. Beristighfar agar diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Silahkan satu lagi. Terakhir. Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Penanya selanjutnya ada Bapak Bambang. Kami persilakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ini mengenai berjalan kaki, utama berjalan kaki di waktu sholat Jumat. Bagaimana dengan sepeda Ustadz ya? Sepeda kendaraan, tapi kan kita menuju masjid itu kan kaki diayun Ustadz ya. Nggak seperti naik kuda atau naik motor gitu Ustadz ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi didoakan oleh malaikat di dalam masjid. Kalau naik skuter gimana dia? Skuter juga nggak diayun kakinya. Sepeda itu kan diayun Ustadz. Ya, ada skuter yang pakai diayun juga kan gitu. Oh gitu Ustadz. Ya. Terus yang satu lagi nih Ustadz, di dalam masjid kita didoakan malaikat sampai berhadas. Bagaimana kalau waktu berhadas kita bersuci kembali gitu Ustadz? Itu kembali doakan tidak oleh malaikat ya Ustadz. Itu pertanyaan Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah. Tadi kita katakan pahala orang yang pergi sholat Jumat sambil berjalan kaki. Ini kalau naik sepeda gimana? Kan naik sepeda ngayuh juga, seperti ada langkahnya. Maka jawabannya gini, kita ketika menghadapi hadis-hadis yang berjalan kaki, tidak menaiki, maka pahamilah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh hadis tersebut secara lahiriah. Adapun kita naik mobil, naik motor, naik kendaraan, kemudian seperti sepeda juga, maka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menentukan apakah itu langkah kaki juga, Allahu a'lam. Karena di sana ada hadis walam yarkab, tidak menaiki kendaraan. Dan sepeda termasuk kendaraan. Jadi tidak perlu kita terlalu mendalami di dalam perkara seperti itu. Yang penting jika ada kesempatan untuk berjalan kaki daripada naik kendaraan, maka lebih baik kita jalan kaki. Tapi kalau seandainya toh jauh kemudian kita akhirnya naik kendaraan, maka tidak mengapa, tetap mendapatkan pahala dan Allah yang lebih mengetahui nilai pahala tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang berhadas, tadi kan di masjid ingin sholat, selama dia di masjid, malaikat mendoakannya sampai dia berhadas. Nah, kalau dia bersuci lagi, apakah doakan malaikat lagi? Iya, sampai dia berhadas lagi, selama dia menunggu sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Nah, saya bisa khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas segala ilmunya yang tadi